Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Pratama ingin menjawab soal-soal UAS dari perpajakan. 1. Jelaskan pengertian pajak, teori pemungutan pajak, dan jenis-jenis pajak. 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badannya bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Teori pajak. 1. Teori asuransi. Pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan keuntungan dari keadilan tidak terduga di masa yang akan datang. 2. Teori kepentingan. Dalam teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Teori gaya pikul. Dalam teori gaya pikul, pajak yang harus dibayar oleh masyarakat harus sesuai dengan gaya pikul dari ukurannya sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan baik perorangan ataupun sebuah badan usaha. Teori bakti. Teori bakti mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat. Teori daya beli. Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Jenis pajak pusat. 1. Pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan untuk penghasilan yang diterimanya. 2. Pajak utama nilai. Pajak ini dikenakan atas konsumsi barang atau jasa karena pajak di dalam daerah atau wilayah Indonesia. 3. Pajak penjualan atas barang mewah. Selain PPN konsumsi barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenai PPNBM. 4. Bea materai. Pajak atas pemanfaatan dokumen yang dikenakan pada saat mengurus surat-surat tertentu. 5. Pajak bumi bangunan. Pajak yang dikenakan atas suatu kepemilikan pemanfaatan dan atau penguasaan atas tanah dan bangunan. Jenis-jenis pajak daerah. 1. Pajak provinsi. 2. Pajak kendaraan bermotor. 3. Pajak rokok. 4. Pajak hotel. 5. Pajak restoran. 6. Pajak hiburan. 7. Pajak penerangan jalan. 8. Pajak parkir. 9. Pajak air tanah. 10. Pajak reklame. 11. Pajak kabupaten atau kota. 12. Pajak sarang burung walet. Soal nomor 2. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dalam perpajakan Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Jawabannya adalah dalam konsep PPh, objek pajak yang sebagaimana dalam undang-undang mencakup tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Hal ini berarti wajib pajak luar negeri dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari dalam negeri yang dalam penerapannya diatur melalui UU PPh pasal 26. Sisi lain selain dikenakan atas pendapatan dalam negeri, wajib pajak dalam negeri juga dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari luar negeri yang sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 24. Namun dalam konsep PPh atas pendapatan yang berasal dari luar negeri, kebijakan yang dirancang sedemikian rupa untuk menghindari double taxation di mana dalam hubungannya dengan tiap negara diatur secara khusus dan lebih mendalam antara Indonesia dengan tiap negara lain. Soal nomor 3. Saat ini hampir semua orang pribadi OP telah memiliki NPWP. Salah satu kewajiban dalam memiliki NPWP tersebut adalah kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan OP. Menurut Anda, apakah SPT tahunan orang pribadi akan selalu menunjukkan posisi kurang bayar? Berikan penjelasannya. Tidak. SPT tahunan orang pribadi memiliki tiga kemungkinan posisi, yaitu lebih bayar, nihil, dan kurang bayar. Posisi nihil biasanya terjadi bila orang pribadi hanya memperoleh pendapatan dari satu sumber dan pajak atas pendapatan tersebut telah dipotong oleh pemberi kerja. Soal nomor 4. Jelaskan beserta contoh apa yang dimaksud dengan subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak adalah perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Contoh orang pribadi, harta warisan yang pribadi, dan badan usaha. Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak, contoh hadiah, pekerjaan, dan undian. Soal nomor 5. Jelaskan beserta contoh pembukuan dan pencatatan di dalam perpajakan.
Satu pembukaan merupakan kegiatan akuntansi perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk menghitung pajak terhutang, contoh harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Dua, pencatatan, yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. 6. Carilah kasus di bidang pajak penghasilan yang terjadi saat ini dan silakan beri penjelasannya serta solusinya. Judul kasus: terjerat kasus hukum seorang pengusaha pembuatan sepatu di Bekasi, RY, 52 tahun, dijebloskan Kejaksaan Negeri Bekasi ke Lembaga Pemasyarakatan Bekasi Timur. Tersangka tersebut tidak membayar PPN dan tidak menyampaikan SPT PPh ke negara pada tahun 2006 lalu, sehingga diduga menimbulkan kerugian sebesar 1,6 miliar rupiah. Menurut Edison, perbuatan tersangka telah melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum perpajakan. Dalam peraturan itu disebutkan perusahaan yang memiliki omset di atas 600 juta per tahun diwajibkan membuat SPT PPh dan memungut PPN. Ini telah melayangkan surat imbauan yang berisi kewajiban memungut PPN dan membuat SPT PPh terhadap 25 karyawannya, tapi dengan berbagai alasan dia tidak bayar, ungkap Edison. Penyidik kemudian menggelarkan mengungkapkan ketidakbenaran terhadap tersangka sebagaimana pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUHP. RY kembali tidak menghasilkan peraturan yang mewajibkan melakukan pelunasan. Berbekal laporan itu, kemudian penyidik mendatangi perusahaan RY di daerah Harapan Indah, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi pada 2009 lalu. Dari pemeriksaan itu terungkap bahwa RY tidak memungut PPN dan membuat SPT PPh tahun 2006 lalu. Solusi: menurut saya memang benar bahwa tersangka harus dihukum karena perbuatannya yang telah melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku. Soal ketujuh, carilah kasus di bidang pajak tambahan nilai yang terjadi saat ini dan silakan dipenjelasan serta solusinya. Judul kasus curang, judul kasus. Jawaban nomor 7. Judul kasus curang bayar pajak wajib pajak ini divonis 5 tahun 6 bulan penjara, denda 220 miliar. Dalam pengadilan yang dilakukan secara online pada Rabu, Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada terdakwa RY, Direktur Operasional PT DCA, atas perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Vonis yang dijatuhkan yakni 5 tahun 6 bulan penjara dan denda 20 miliar, yaitu 2 kali jumlah kerugian negara. Perbuatan pidana perpajakan dilakukan terdakwa terjadi di tahun 2010 sampai 2012 dengan menggunakan faktur pajak. Solusi: agar tingkat keamanan pengawasan lebih ditingkatkan lagi supaya para wajib pajak tidak mengulangi seperti kecurangan ini. Dan selamat tinggal Malaysia. Ketika sudah tertinggal dengan situasi 14, mereka